Ya, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Selamat Natal semuanya Bapak Ibu. Damai Natal dan sukacita Natal memenuhi hati setiap kita. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Kita bersama-sama mengingat kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita yang nyata, di mana Dia lahir ke dunia ini hanya karena cinta kasih-Nya bagi setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk menenangkan hati dan pikiran kita, supaya kita sungguh-sungguh terfokus dan terarah hati dan pikiran kita memuji menyembah Sang Raja Damai yang sudah turun ke dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Saudara terkasih, mari kita sambut dengan segenap hati Tuhan Yesus Juru Selamat kita yang telah lahir di kota Bethlehem pada waktu itu. Dia lahir untuk kita semua, orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita untuk berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah perayaan Natal ini demi kemuliaan Allah yang datang berinkarnasi dalam Yesus Kristus, yang menuntun manusia kepada keselamatan serta terangnya yang ajaib dan yang akan memerintah selamanya sebagai Raja. Kiranya kasih dan penyertaannya turun ke atas kita semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita ke dalam dunia ini. Seorang putra telah diberikannya untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Terpujilah Tuhan yang membawa keselamatan bagi kita. Damainya ada di hati setiap orang yang beriman kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya berkat Natal tercurah atas kita sekalian. Dan tercurah atas saudara juga. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Ya, jemaat sekalian, adakah kita benar-benar bersuka cita memuliakan Raja kita? Mari bersama dengan tentara sorga, mari kita memuji nama Tuhan Allah Immanuel, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai kita. Dengan sukacita kita puji dan kita berkata, hai dunia, gembiralah, joy to the world. Mari kita menyambut Kristus Sang Raja Sorga yang sudah datang ke dunia ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Kita bebas mengekspresikan ucapan syukur kita kepada Raja yang mulia yang sudah turun ke dunia demi kita semua.
Puji Tuhan Bapak Ibu, tanpa kelahiran Kristus Sang Juru Selamat ke dunia, maka manusia mengalami kebinasaan. Susah penat tanpa belas kasih-Nya akan terus kita rasakan sampai saat ini. Namun Bapak Ibu yang terkasih, Ia sungguh mengundang kita untuk menyambut kelahirannya dengan sebuah pengakuan ketidakmampuan kita untuk menjangkaunya. Selain tangannya sendirilah yang menyembuhkan kita, yang mengangkat kita, yang menopang kita, dan bahkan mematahkan belenggu dosa yang membelenggu setiap kita. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah anugerah yang begitu besar bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di malam Natal ini mari kita sama-sama menghayati pujian yang berkata, malam kudus, bintang gemerlap bercahaya. Di malam itu jugalah Yesusku lahir, Yesusku datang ke dunia untuk saya, untuk menyelamatkan saya. Biarlah pujian ini dinyanyikan oleh singers pria terlebih dahulu dan kemudian singers wanita. Kita, Bapak Ibu, boleh menghayati pujian ini sambil berkata, Tuhan, terima kasih, Engkau datang untukku. Terima kasih Tuhan.
dikasihi Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Saya memberikan kesempatan bagi kita untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Pada malam Natal ini kami datang merayakan dan memperingati hari di mana Engkau menyatakan diri-Mu berinkarnasi di tengah-tengah dunia ini. Oh Tuhan, ampuni kami jikalau kami seringkali kurang menghayati apa yang Tuhan kerjakan, atau karya Tuhan yang begitu besar yang Tuhan nyatakan. Sebab kami terlalu sibuk dengan segala persoalan-persoalan kami. Kami terlalu sibuk dengan pikiran dan pergumulan kami, sehingga kami tidak merasakan betapa kasih Tuhan begitu hebat bagi kami. Dan itu Tuhan nyatakan dengan kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa meresapinya, menghayatinya, sehingga boleh meluap ungkapan syukur di dalam hati kami. Ampuni kami juga Tuhan, jikalau hidup kami masih sering tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tidak menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pembawa damai di tengah-tengah sekitar kami, di keluarga kami. Kami justru seringkali menjadi orang-orang yang menjadi beban, menjadi banyak persoalan-persoalan di tengah-tengah komunitas kami, di tengah-tengah keluarga kami. Kami tidak menjadi bagian solusi, tapi kami menjadi bagian dari orang-orang yang seringkali menjadi bagian masalah ya Tuhan. Oh Tuhan, ampuni kami, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau perkataan kami, pikiran dan perbuatan kami masih seringkali tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menjawab setiap doa kami, dan Engkau akan mengampuni setiap kami yang datang dengan tulus hati, merendahkan diri di hadapan-Mu. Oh terima kasih Tuhan untuk kasih dan pengampunan-Mu kepada setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita anugerah pada hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 46 sampai dengan 47. Saya mengajak kita untuk berdiri. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Bapak Ibu yang terkasih, mari yang telah menerima terang sejati Tuhan di dalam hati dan percaya sungguh-sungguh kepadanya, mari kita mempersembahkan sukacita kehidupan kita yang penuh ucapan syukur ini hanya kepadanya saja. Dengan berkata, sukacita ku sembahkan hanya kepadamu Tuhanku.
puji nama Tuhan, hati kita dicerahkan oleh terang sejati yang sudah turun dan diam di dalam hati kita. Sungguh kita mengucap syukur Bapak Ibu. Oleh sebab itu tak henti-hentinya, dan inilah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kita yang percaya kepadanya, yang sudah menerima terang itu. Dia rindu supaya kita tetap mendengarkan sabdanya. Dia rindu supaya kita terus dilawat oleh firman-Nya, terus dijamah oleh kebenarannya. Karena kebenaran Tuhanlah, firman Tuhanlah yang ajaib itu, yang sanggup menuntun kita, mengubah hidup kita, dan terus membawa kita semakin serupa dengan Tuhan. Bahkan terlebih dari itu, kita mulai memaknai Natal yang sejati itu. Sehingga Natal tahun ini, malam Natal ini tidak berlalu begitu saja. Tetapi karena kita menerima berkat yang sejati, berkat Natal yang daripada Tuhan, pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian ini. Dan bait yang pertama, kaum pria yang menyanyikan terlebih dahulu bagi setiap kita. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang, melihat kau lelap. Sambil kita mempersiapkan hati kita, kita terus berkata, Tuhan tolong aku, tolong jamal aku, karena aku siap diperbaharui oleh Tuhan. Silakan kaum pria atau kaum bapak menyanyikan terlebih dahulu. Melihat
jemaat tunduk kepala, kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita menyambut firman malam ini. Sehingga firman tidak berlalu begitu saja, tapi firman yang ajaib itu boleh mengubah hidup kita. Sehingga malam Natal, malam ini sungguh-sungguh berkesan di dalam setiap kita ketika kita pulang bersama dengan keluarga kita. Kita boleh membawa sukacita Natal itu, damai Natal itu, terang sejati itu kita bisa cerminkan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita dan kita katakan, Tuhan, Tuhan Allah Roh Kudus, jamah hati kami. Tuhan Allah Roh Kudus, tolonglah kami, tuntun hati pikiran kami. Bersihkanlah kami dengan firman Tuhan yang suci. Sucikanlah hati dan pikiran kami, sehingga tanpa musik saja, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tanpa musik silakan singer menyanyikan dengan lembut dan setengah suara. Tanpa musik. Mari jemaat Tuhan, sungguh-sungguh kita tundukkan kepala kita. Mari berdoa di dalam hati. Berdoa menyambut firman-Nya yang hidup, firman-Nya yang ajaib, firman-Nya yang suci, firman yang kudus. Sehingga kita sungguh-sungguh merasakan berkat Natal sejati malam ini. Telah kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau kembali merasakan dilawat oleh Tuhan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini, melawat orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang hina. Engkau hadir menjadi manusia untuk menyatakan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Dan pada kesempatan saat ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga kami boleh kembali merasakan bagaimana Tuhan melawat setiap hati kami. Dan kami boleh merasakan satu sukacita yang besar ketika kami merasakan Engkau sendiri hadir di dalam hati pikiran kami. Dan kami berdoa Tuhan, pada kesempatan saat ini Engkau akan berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu. Kami memohon, tuntun pimpin kami Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu ya Tuhan boleh sungguh-sungguh kami dengarkan. Terlebih daripada itu kami sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Menyerahkan juga ya Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan, yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, dan ketidakmampuan ini. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang melayakkan, memampukan, sehingga dapat menyampaikan isi hati-Mu dengan jelas kepada setiap kami. Ini doa kami ya Tuhan, berbicaralah, berkata-katalah, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dasar perenungan kita pada kesempatan malam hari ini, saya kutip dari Lukas 2, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lukas 2, ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka.
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, kita yang merenungkan, dan kita yang terus-menerus berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pernahkah Bapak Ibu melakukan perjalanan yang jauh dan bermaksud berlibur? Tetapi kemudian di dalam perjalanan kita menghadapi berbagai kesulitan. Entah itu lalu lintas yang macet, perjalanan yang tadinya mungkin hanya beberapa jam menjadi berlipat kali jam, harusnya 2 jam menjadi 4 jam, bahkan menjadi 6 jam. Belum lagi mobil yang mogok, atau anak-anak yang sakit. Kemudian tempat yang dituju ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kondisi seperti itu bagaimana perasaan kita? Tentu kita bisa menjadi tidak menikmati lagi perjalanan itu, bukan? Kita yang tadinya pengen healing begitu ya, refreshing. Tetapi perjalanan itu kemudian menjadi perjalanan yang cukup menguras, yang memberikan tekanan, stres. Kita menjadi sulit menikmati perjalanan atau liburan tersebut karena ada banyak kesulitan-kesulitan dan kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, baik kasih Tuhan, bisa juga kita ajukan pertanyaan yang sama. Bagaimana perasaan kita begitu ya, ketika kita memperingati Natal saat ini? Mungkin ada di antara kita yang bisa mengatakan, ya, saya merasakan sukacita Natal karena pada saat ini ada banyak hal yang menggembirakan hati saya. Ada mungkin juga yang kita berkata, wah Natal biasa-biasa aja tuh, seperti rutinitas dari tahun ke tahun. Atau ada juga yang diantara kita tidak merasakan sukacita Natal sama sekali. Kita tidak merasakan ada berkat-berkat Natal yang kita rasakan. Kita tidak bersukacita karena ternyata di dalam kehidupan kita ada banyak kesulitan, ada banyak tekanan, ada banyak tantangan yang sedang kita hadapi. Dan kita kemudian tidak merasakan sukacita Natal itu. Kita mungkin berkata, bagaimana saya bisa bersukacita pada masa Natal ini jikalau saya tidak lagi merayakan Natal ini dengan orang yang saya kasihi. Beberapa waktu yang lalu orang saya kasihi berpulang karena COVID misalnya. Atau mungkin kita berkata, bagaimana saya bisa bersukacita di dalam kondisi seperti ini, di dalam Natal ini. Sedangkan saya sendiri, perekonomian saya tidak kunjung membaik. Saya baru saja dipecat dari tempat pekerjaan saya. Dan karena baru dipecat dari tempat pekerjaan saya, ada banyak kredit-kredit yang tidak saya bisa bayarkan. Biaya-biaya pendidikan anak-anak saya terbengkalai. Bagaimana saya bisa bersukacita di tengah-tengah Natal ini? Atau mungkin ada yang berkata, bagaimana mungkin bisa bersukacita? Bagaimana mungkin bisa merasakan berkat-berkat Tuhan? Bukankah di tahun depan adalah tahun yang suram?
Bukankah tahun depan ada tahun resesi di mana ekonomi akan semakin sulit? Bagaimana saya bisa bersuka cita dan tersenyum mengikuti Natal kali ini jikalau hidup yang saya lihat, yang saya hadapi semakin hari semakin berat. Dalam keluarga saya ya masih berantakan, masih ada ribut sana sini, sulit bersuka cita. Dan saya tidak bisa merasakan berkat-berkat Natal karena ternyata ada banyak hal yang membuat saya tidak mampu untuk melihat berkat-berkat Tuhan. Nah, Bapak kasih Tuhan, kesuraman atau tantangan hidup seringkali membuat kita tidak mampu lagi merasakan, menghayati pekerjaan yang besar yang Tuhan karyakan di dalam kehidupan kita. Bapak kasih Tuhan, kesuraman hidup juga dan tidak punya pengharapan. Itulah yang juga dialami oleh para gembala, bukan? Para gembala yang disebutkan di dalam firman Tuhan tadi disebutkan adalah orang-orang upahan sebenarnya. Mereka menggembalakan ternak milik majikan-majikan mereka. Mereka juga adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tersisihkan. Dan jikalau kita lihat di dalam konteks sebelumnya, di sana dikatakan bahwa Kaisar Agustus itu sedang melakukan pendataan kepada seluruh orang-orang di sana. Menyuruh orang mendaftarkan semua orang di seluruh dunia di sana pada saat itu. Dan kemudian ada begitu banyak orang pulang ke tempatnya masing-masing. Ada banyak hiruk pikuk. Mungkin ketika mereka pulang mudik begitu ya, mereka berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Mereka bercerita tentang kehidupan mereka. Ada penginapan yang penuh. Mungkin mereka kemudian saling reuni satu dengan lain, ngobrol dan lain sebagainya. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang hingar-bingar itu Bapak kasih Tuhan, ternyata nun jauh di padang sana ada para gembala yang jauh dari keramaian. Mereka menjaga ternak dan domba-domba. Mereka terisolir, terpisah dari keramaian. Mereka juga adalah orang yang selalu berjaga-jaga setiap pagi, siang, dan malam. Karena mereka harus berhadapan dengan binatang buas dan pencuri. Kalau kawanan pemangsa, ya khawatirnya ada pemangsa atau hewan buas memangsa ternak yang sedang mereka jaga. Jadi seringkali hidup mereka, Bapak kasih Tuhan, menjadi hidup di dalam penuh ketakutan dan kewaspadaan. Karena apa? Ada pencuri, ada hewan pemangsa yang bisa mengganggu hidup mereka. Nah, di dalam kondisi suatu malam ketika mereka menjaga ternak itu, malaikat Tuhan kemudian menyatakan diri di sana. Situasinya yang tadinya malam, gelap gulita, tiba-tiba berubah menjadi terang benderang. Kondisi itu kemudian membuat para gembala yang sebenarnya orang-orang yang tidak diharapkan, orang-orang yang tidak dianggap itu ketakutan luar biasa. Dan ketika mereka melihat terang itu, mereka sudah takut setengah mati. Nah, Bapak kasih Tuhan, dalam kondisi itulah kemudian malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut. Sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Nah, kepada orang-orang yang rendah ini, orang-orang yang tersisihkan ini, justru Tuhan menyatakan lawatannya. Justru Tuhan menyatakan berita baik itu. Berita baik itu adalah berita yang besar sekali pada saat itu. Merupakan berita yang menjadi sumber kebahagiaan. Berita itu merupakan berita sukacita yang sangat besar yang sedang disampaikan kepada para gembala itu. Berita besar itu adalah berita yang sangat hebat, yang membuat para malaikat memuji Tuhan dengan segenap gegap gempita, dengan paduan suara yang indah. Bapak kasih Tuhan, kenapa para malaikat itu sedemikian bersukacita sehingga meluap-luap di dalam hati mereka untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya nanti kita juga melihat para gembala-gembala itu setelah mendengarkan itu, hati mereka juga
meluap dengan ungkapan syukur, meluap dengan sukacita dan memuliakan Tuhan. Apa Bapak kasih Tuhan? Hal apa yang membuat mereka memuji Allah dengan sedemikian luar biasa? Nah, Bapak kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan di sana di ayat yang ke-11 begini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, pada bagian ini kita melihat ada 3 gelar yang secara serentak dinyatakan, yaitu juru selamat, Kristus, Tuhan. Juru selamat artinya bayi yang lahir itu adalah bayi yang akan memberikan keselamatan dan kebebasan kepada umat manusia. Kemudian Tuhan di sana menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan dan sang pemilik, sang pencipta kehidupan itu sendiri. Sedangkan Kristus artinya yang diurapi. Di Israel kuno, Bapak kasih Tuhan, ketika seorang diberi kedudukan berotoritas, biasanya minyak dicurahkan kepadanya, dia diurapi. Begitu juga dengan Kristus, Ia adalah juru selamat yang terpilih, yang Allah nyatakan di mana Dia akan menyelamatkan seluruh dunia. Nah, Bapak kasih Tuhan, penggabungan 3 gelar itu menyiratkan bahwa bayi Yesus itu bukanlah bayi biasa, tetapi bayi yang benar-benar luar biasa dan sedang akan mengerjakan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Tapi kasih Tuhan, pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini sehingga Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Nah, Bapak kasih Tuhan, karena manusia berada di dalam kondisi yang paling suram atau paling malang atau berada dalam kondisi bahaya yang terbesar. Apa kondisi manusia yang paling suram dan paling buruk itu, Bapak kasih Tuhan? Nah, kondisi yang suram itu bukanlah pandemik ataupun bukanlah resesi global yang sedang kita hadapi pada saat ini atau yang akan dihadapi tahun depan. Tetapi di dalam firman Tuhan, kondisi yang paling suram dan paling buruk yang sedang dihadapi di dalam firman Tuhan dikatakan adalah karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Roma 3:23. Ini merupakan pandemik yang sesungguhnya, Bapak yang kasih Tuhan. Kita tahu pandemi itu adalah wabah yang berjangkit secara serempak, dimulai dari satu tempat, kemudian menyebar ke beberapa tempat. Kita tahu misalnya COVID itu berasal menyebar begitu ya, dan kemudian menyeluruh ke seluruh dunia. Namun sesungguhnya ya kita bisa melihat wabah pandemi itu, COVID itu masih kita temukan lebih banyak orang yang mungkin tidak terpapar oleh COVID. Dan mungkin juga ada orang-orang yang tidak berada dalam kondisi sangat bahaya. Tapi Bapak kasih Tuhan, pandemik yang sesungguhnya itu adalah dosa. Pandemik sesungguhnya itu mengatakan bahwa tanpa terkecuali di tengah-tengah dunia ini semua orang telah berbuat dosa. Semua orang terpapar oleh dosa, siapapun dia. Mau dari Indonesia sampai seluruh dunia ini semua. Dari sekarang dulu sampai masa yang akan datang, manusia terpapar oleh dosa. Tidak satu pun orang di tengah-tengah dunia ini tidak berdosa. Coba kita cek hidup kita masing-masing. Pasti setiap kita akan menemukan ada dosa yang kita lakukan. Nah, Bapak kasih Tuhan, dosa itu membelenggu kehidupan manusia. Manusia diperhamba oleh dosa. Dan dosa itu sebagai akibatnya akan menghadapi penghukuman yang kekal. Nah, kasih Tuhan, dosa itu seperti penyakit yang sangat mematikan. Tetapi tidak ada vaksin yang bisa memulihkan
atau menyembuhkannya, kecuali berakhir di dalam kebinasaan di mana ada kertak gigi yang mengerikan. Nah, di dalam kondisi pandemik yang besar itulah kemudian Allah itu datang menyatakan dirinya. Allah menjadi sama dengan manusia. Segala kemalangan, segala kesuraman yang besar itu kini berada di dalam pemulihan dalam Kristus Yesus yang akan dikerjakan oleh bayi yang lahir itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Filipi 2 dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang empunya kuasa apapun itu, justru ia meninggalkan tahtanya untuk menjadi sama dengan manusia yang fana. Ia mengambil rupa manusia, ia yang sudah ada sebelum segala sesuatu, ia yang menciptakan segala sesuatu menjadi sama dengan ciptaannya. Ia rela merendahkan dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal inilah yang membuat para malaikat itu memuji Allah luar biasa. Betapa agungnya, betapa hebatnya pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu, yang hadir di tengah-tengah manusia, yang menyelamatkan umat manusia. Hati para malaikat itu meluap-luap. Lalu bagaimana dengan hati kita, Bapak kasih Tuhan? Ketika kita melihat pekerjaan Allah yang begitu besar, yang mau turun ke tengah-tengah dunia ini, adakah hati kita sudah menjadi hampa, sudah menjadi hambar dengan apa yang Tuhan kerjakan? Bapak yang kasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa hebatnya Allah menyatakan dirinya bagi kita. Ia menyelamatkan setiap kita. Bapak kasih Tuhan, hal ini sangat indah begitu ya disampaikan. Misalnya di dalam kitab Hosea, di dalam perjanjian lama. Di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa Hosea seorang nabi Allah, ia mengambil seorang perempuan begitu ya, menjadi istrinya yaitu Gomer. Dan kemudian si Gomer ini melahirkan anak. Bahkan anak-anak dari persundalan. Bahkan ia melarikan diri begitu ya dari Hosea, dan kemudian dia melacurkan diri. Dia pergi ke tempat pelacuran menjual diri. Bahkan kemudian di tengah-tengah pelacuran itu, Bapak kasih Tuhan, dia menjual dirinya sampai dirinya enggak laku dalam tanda kutip. Enggak laku, dan kemudian dia mau dijadikan budak. Tetapi di dalam kondisi yang seperti itu, Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan kemudian memerintahkan Hosea untuk mengasihi Gomer. Pergilah, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah itu. Kemudian pergilah ke sana, Hosea, menebus daripada si Gomer yang sudah mengkhianati dia. Dia ditebus dengan seluruh kepemilikan daripada Hosea. Bapak kasih Tuhan, ini menggambarkan tentang keindahan kasih Allah di dalam hidup kita. Betapa kita seringkali adalah orang-orang yang tidak setia. Kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bersundal begitu ya. Kita tidak memikirkan atau menentang Allah, tetapi Allah itu mengasihi kita sedemikian rupa. Dia mencintai kita sehingga ia rela turun ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Bapak kasih Tuhan, ketika kita memikirkan kasih Allah yang hebat itu, sesungguhnya akan meluap dari hati kita ungkapan syukur. Tuhan, terima kasih untuk karya Tuhan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Engkau rela turun ke tengah-tengah dunia ini. Untuk siapa? Untuk saya, manusia yang berdosa. Tapi kasih Tuhan, ketika kita mengingat Natal, ini seharusnya membangkitkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ada ungkapan sukacita yang meluap-luap melihat pekerjaan Tuhan yang begitu hebat di dalam hidup kita. Ia menyelamatkan kita
dari kondisi yang paling menakutkan. Hal yang kedua, Bapak kasih Tuhan, dalam ayat 14 dikatakan demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, kelahiran Yesus membawa pujian bagi Allah di surga, sekaligus juga ada damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang diperkenan Allah. Tadi kalau yang pertama kita merasakan bahwa Allah itu adalah juru selamat, dan yang kedua ada damai di tengah-tengah dunia ini. Damai atau eirene itu artinya suatu kondisi bebas dari rasa takut, memiliki ketenangan jiwa di dalam Tuhan. Dan kondisi damai itu, eirene itu kita peroleh di dalam Kristus, di dalam bayi yang baru lahir itu. Kalau kita buka di dalam kitab Yesaya, di sana ada satu gelar Tuhan Yesus, yaitu Dia Raja Damai. Apa yang Tuhan Yesus damaikan begitu ya? Kalau Dia Raja Damai, apa yang Tuhan Yesus damaikan? Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Bapak dikasih Tuhan, sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu berseteru dengan Allah. Manusia itu menjadi lawan daripada Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa ngeri Bapak yang kasih Tuhan ketika manusia berseteru dengan Allah yang mulia dan Allah yang kudus. Setiap kali Allah itu menghampiri manusia yang kudus, manusia itu ketakutan luar biasa, ngeri berhadapan dengan Allah yang kudus. Nah, kasih Tuhan, di dalam perseteruan itu manusia pasti binasa. Manusia pasti dihancurkan. Tidak menyenangkan berseteru dengan Allah. Kalau kita berseteru dengan anggota keluarga kita, dengan suami atau istri, atau rasanya mungkin gak nyaman tinggal di tengah-tengah di rumah, ya mungkin mau pergi keluar dan lain sebagainya. Ketika berseteru dengan tetangga, kita berseteru dengan saudara-saudara, rasanya tidak menyenangkan. Tapi kasih Tuhan, tetapi firman Tuhan dikatakan di sana bahwa bayi Yesus itu akan membawa damai sejahtera. Bayi Yesus itu akan mematahkan perseteruan yang ditimbulkan oleh dosa, ditimbulkan dosa oleh manusia. Dan kemudian Tuhan Yesuslah di dalam karya keselamatan di atas kayu salib, Ia yang menetapkan hubungan damai dengan Allah. Kemudian ada relasi yang harmonis dengan Allah. Dan inilah yang menjadi sumber kedamaian yang sejati. Yaitu ketika kita tidak lagi berseteru dengan Allah, tetapi kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam Dia. Bapak kasih Tuhan, pada Natal tanggal 24 Desember di tahun 1914, Bapak kasih Tuhan, ada perang yang terjadi dengan sangat hebat antara Jerman dan Inggris. Prajurit-prajurit Jerman dan Inggris ini berhadap-hadapan, Bapak kasih Tuhan, dan mereka saling membinasakan satu dengan yang lain. Bunyi granat, bunyi senapan, bunyi meriam, saling bersaut-sahutan, di mana mereka berusaha saling membinasakan, saling membunuh satu dengan yang lain. Dan ada banyak prajurit. Siang itu, Natal itu, tanggal 24 itu, mereka bertempur sedemikian hebat, sedemikian luar biasa. Tetapi kasih Tuhan, ketika memasuki malam, ketika keadaan mulai hening dan gelap, mereka sudah berhenti saling menembak. Di tengah-tengah malam yang hening itu, tiba-tiba terdengar suara nyanyian dari parit-parit mereka bersembunyi. Alunan lagu Natal Malam Kudus terdengar di dalam bahasa Jerman. Tidak lama kemudian nyanyian itu disusul juga dengan lagu Malam Kudus dalam bahasa Inggris. Nah, para prajurit itu kemudian berhenti untuk saling menembaki satu dengan yang lain. Mereka keluar dari tempat persembunyiannya.
Mereka berjabat tangan, mereka mengucapkan Natal satu dengan yang lain. Mereka genjatan senjata. Bahkan genjatan senjatanya itu dilangsungkan sampai besok hari. Mereka yang tadi bertempur, kini mereka ngobrol, kini mereka bersenda gurau. Dan bahkan kemudian ada di antara mereka yang bermain bola. Maka kasih Tuhan, betapa indahnya. Waktu sebelumnya mereka mengalami ketegangan yang luar biasa. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi ketika mereka berdamai, ada satu sukacita, ada satu damai, ada satu perasaan lega di sana. Bapak kasih Tuhan, itulah yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam hidup kita. Ia datang memulihkan relasi kita dengan Allah. Kita yang seharusnya dihukum, Bapak yang kasih Tuhan, tetapi dipulihkan oleh Tuhan. Kita yang tadinya berseteru dengan Allah, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita bukan lagi musuh, tetapi kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu bukan seteru kita, tetapi Ia menjadi sahabat kita, bahwa Ia terus menyertai kehidupan kita, itu akan memampukan kita untuk melewati berbagai krisis-krisis di dalam hidup kita. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita, Allah yang menolong, memimpin kita. Kita bukan seteru. Segala tantangan-tantangan yang kita hadapi akan kita bisa lewati bersama-sama dengan Tuhan yang kini bukan seteru kita, tetapi Ia menjadi Allah yang membebaskan dan memulihkan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita menghayati pekerjaan Kristus, pekerjaan Tuhan yang begitu hebat di dalam hidup kita. Sehingga hati kita, Bapak kasih Tuhan, menjadi hati yang meluap-luap dengan ungkapan syukur, yang meluap-luap dengan sukacita, karena kita tahu dan sadar betul berkat Natal yang sesungguhnya, yaitu Tuhan itu sendiri. Mungkin ada banyak persoalan, tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita tahu Tuhan itu berkarya, bahkan Ia mengorbankan dirinya bagi kita, kita juga percaya bahwa Tuhan yang sama juga yang akan memimpin, menolong kita menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Dia, mengucap syukur, memuji, membesarkan Ia, sehingga hati kita di dalam Natal ini hati yang sungguh-sungguh bersuka cita, hati yang meluap-luap karena kita melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, untuk karya-Mu yang begitu besar, yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sungguh heran ya Tuhan, Engkau Allah yang sedemikian besar, Allah yang mulia, Allah pencipta segala sesuatu. Tetapi Engkau turun menjadi sama dengan manusia, Engkau menjadi bayi yang lemah. Itu semua Tuhan kerjakan untuk kami manusia yang harusnya binasa, untuk kami manusia yang harusnya hancur di dalam dosa. Tetapi karena kasih-Mu yang hebat, kasih-Mu yang limpah, Engkau turun ke tengah-tengah dunia ini menjadi sama dengan manusia. Bahkan Engkau memberikan diri-Mu mati di atas kayu salib, sehingga kami boleh menikmati kembali keselamatan di dalam Tuhan. Kami boleh merasakan damai di dalam Engkau. Biarlah hal ini Tuhan boleh membuat kami merasakan sukacita yang besar karena melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu. Ini doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara, momen penyalaan lilin merupakan saat di mana kita menghayati terang Tuhan yang bersinar dan memberkati kita di tengah kegelapan dunia melalui kelahirannya di dunia ini. Bagi kita, ialah Raja yang menjadi manusia, kehadirannya nyata bagi ciptaannya. Syukur atas berkat-Nya. Syukur atas berkat-Nya. Para gembala telah menyaksikan kelahirannya. Mereka pun memuliakan Allah. Mereka menjadi berkat dengan menyampaikan firman Allah yang sungguh benar kepada sesamanya. Tuhan, bulatkan tekad kami untuk setia menjadi berkat, yang membawa pengharapan dan damai di tengah dunia yang gelap ini. Demi kemuliaan nama-Mu. Untuk itu marilah kita membagikan sukacita, pengharapan dan berkat di antara sesama kita. Dan biarlah sinar lilin ini boleh menyala menjadi tanda akan adanya pengharapan di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hatiku yang telah hancur, hatiku yang telah dipenuhi oleh keberdosaan saya secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah menerangiku. Mari kita sama-sama berkata 1000 lilin nyalakan di tengah dunia. Surga
Marilah kita bersama-sama 3, 2, 1. Marilah kita membawa berita kelahiran Juru Selamat yang membawa pengharapan dan sukacita bagi dunia. Bapak Ibu, mari sekali lagi kita menaikkan pujian ini. 1000 lilin nyalakan di tengah dunia. kepada orang-orang yang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mematikan pujian ini, mematikan lilin yang ada di tangan kita. Bukan pujian ya Bapak Ibu ya. Saking semangatnya liturgos dan bersuka cita bersyukur kepada Tuhan. Sudah bisa dinyalakan lampunya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ya, jemaat yang terkasih, mari
dengan satu komitmen yang sama di hadapan Tuhan. Mari kita terus menyiarkan berita damai Natal seperti yang saya katakan tadi kepada orang yang di sekitar kita. Dengan melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, tindakan-tindakan kita, bahkan keputusan-keputusan yang kita ambil pun dipimpin oleh Allah Roh Kudus yang boleh menjadi berkat bagi sekitar kita. Dengan menyanyikan pujian, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana saja kita berada. Lahirnya Yesus Kristus melalui kehidupan kita, amin? Ya, yang percaya dan katakan pasti mengatakan amin ya. Oke, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Sekali lagi, mari kita bersama-sama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kesempatan ini kita memperingati hari lahirnya Tuhan. Di dalam perayaan Natal ini kita bersyukur Tuhan memberikan waktu untuk kita boleh mengucap syukur melalui apa yang sudah Tuhan berikan dengan memberikan persembahan.
Bapak Ibu, adalah landasan persembahan kita hari ini terambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Mari sama-sama membaca Bapak Ibu bersama dengan saya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan nanti setelah selesai ibadah ini di ruang kotak persembahan yang sudah tersedia di depan atau di depan pintu, atau juga bisa menggunakan transferan ke rekening BCA GKIM Saron atau melalui QRIS. Bisa scan QRIS juga dan atas nama GKIM Jemaat Saron. Ya. Biarlah persembahan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu, Allah kami yang hidup, Allah yang agung, Allah yang mulia, yang sudah turun ke dalam dunia ini melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kelahiran-Mu membuat kami anak-anak-Mu bersuka cita dan hidupnya berarti. Terima kasih Tuhan, untuk malam hari ini kami boleh memperingati hari kelahiran Tuhan. Kami boleh bersuka cita bersama saudara seiman kami, memuji memuliakan Tuhan. Itu semua karena anugerah dan pimpinan penyertaan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih di dalam peringatan dan perayaan Natal ini pun kami bersyukur boleh memberikan persembahan yang kami akui semuanya berasal daripada Tuhan. Semua berkat-berkat yang nyata yang kami nikmati saat ini, semua karena anugerah Tuhan dan semua Engkaulah yang anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakui bahwa Tuhanlah pemberi berkat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah persembahan kami ini sungguh-sungguh Tuhan terima. Dan bukan hanya kami memberikan persembahan secara materi, tapi kami sungguh-sungguh berkomitmen di dalam hidup kami, memberikan hidup kami kepada Tuhan untuk kami boleh dipakai oleh Engkau. Hidup kami ini kami persembahkan demi kemuliaan Tuhan. Pakai kami Tuhan, menjadi orang-orang yang menyiarkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, pakai kami Tuhan. Biarlah komitmen ini kami boleh tidak hanya berkata dan menyanyikan di tempat ini saja, tapi ketika kami pulang kami menghidupinya di dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau adalah Allah, bangga dan senang melihat kami anak-anak-Mu mencerminkan atau menghidupi firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur juga untuk firman-Mu sekali lagi mengingatkan kepada kami bahwa kesukaan yang begitu besar yang sudah kami terima, yang nyata dalam hidup kami adalah lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Karena kami adalah orang yang harusnya binasa karena dosa kami, tapi diselamatkan oleh Kristus Yesus yang telah lahir di dalam hati kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu saja Tuhan, karena Engkau adalah Allah Juru Selamat kami. Tidak ada Allah yang lain yang kami percaya selain daripada Tuhan saja, Yesus Kristus. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami menerima Engkau di dalam hati kami, sehingga kami mengalami Tuhan secara pribadi, kami mengalami Engkau di dalam kehidupan kami dan menikmati kasih Tuhan yang begitu besar itu. Sehingga kami orang-orang yang tidak terlewatkan dari jamahan, dari lawatan, dari tangan uluran kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kelahiran dan kehadiran-Mu kepada kami setiap hari. Terima kasih nyata dan kami sudah merasakannya. Dan kami bersyukur Tuhan ketika Engkau pun lahir, Engkau mendamaikan kami dengan Allah Bapa. Yang tadinya kami berdosa dan kami berseteru dengan Engkau, tapi kini kami sudah berdamai dengan Tuhan.
Berdamai dengan Engkau membawa kedamaian di dalam hati kami. Berdamai dengan Engkau membawa kebahagiaan sejati bagi setiap kami secara pribadi. Berdamai dengan Engkau adalah perkara atau karya yang begitu besar, yang begitu agung kami alami di sepanjang hidup kami. Karena berdamai dengan Engkau membawa kami kepada kedamaian sejati dan pengharapan yang sejati di dalam Engkau. Sehingga ya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, mulai malam ini bahkan seterusnya, bahkan tahun depan pun, kami tidak tahu bagaimana kehidupan kami. Tapi ketika kami sudah didamaikan di dalam Tuhan Kristus Yesus, maka kami percaya hidup kami akan melewati segala tantangan bersama dengan Engkau, dan kami dimampukan untuk itu. Apapun segala yang terjadi persoalan hidup kami ya Tuhan, masalah-masalah yang kami alami, kami percaya bahwa kami tidak akan pernah goyah. Iman kami tidak pernah goyah, tapi kami tetap memiliki iman dan percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat kami yang mendamaikan kami. Kami tetap percaya dan melihat kepada Tuhan. Kami tetap memandang kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari kami, tidak mengandalkan kekuatan kami, tidak mengandalkan manusia atau kekuatan yang lainnya, hanya Tuhan saja. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami sebagai orang percaya, orang Kristen yang selalu mengalami Tuhan dan berelasi dekat dengan Engkau. Sehingga kami Tuhan tetap mengalami Tuhan dan tetap melihat betapa besar pertolongan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah melalui malam Natal ini kami boleh diingatkan untuk boleh juga tidak hanya berdamai dengan Tuhan, tapi pastilah kami berdamai dengan diri kami dan berdamai dengan sesama kami. Sehingga ketika kami berelasi dengan sesama kami pun, kami boleh menjadi orang-orang yang mencerminkan kasih Tuhan, mencerminkan terang sejati yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, dan kami juga berdoa menyerahkan minggu depan, bahkan kebaktian akhir tahun dan kebaktian awal tahun, kami pun serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Semua yang melayani Tuhan, semua si acara, bahkan panitia yang mengalami atau sudah dan akan berjerih lelah mempersiapkannya, kami percaya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka, dan Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan pada mereka, sehingga juga semua kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di hadapan-Mu saat ini. Kami akan pulang malam hari ini bersama dan bertemu dengan keluarga atau siapapun. Tuhan tolong kami, pakai kami menjadi alat kemuliaan Tuhan, menyiarkan kasih Tuhan, menyiarkan Al-Masih itu kepada orang di sekeliling kami, dan semuanya hanya kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Allah Bapa, Putra, Allah Roh Kudus. Mari kita puji Allah Tritunggal yang sudah menyertai memberkati kita. Mari Bapak Ibu silakan bangkit berdiri, memberikan pengagungan, penghormatan kita kepada Allah Tritunggal yang kita percaya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menikmati karya Tuhan yang begitu hebat, yang begitu besar di dalam hidup kita. Kita menghayati betapa kasih-Nya itu luar biasa, dan itu diingatkan kembali melalui momen Natal pada malam hari ini. Dan mari kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam karya keselamatan Tuhan dan di dalam damai. Dan damai itu kita nyatakan bagi orang-orang sekitar kita, orang-orang yang ada di rumah kita, di tempat pekerjaan, lingkungan, atau dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin, Song. Silakan duduk jemaat Tuhan. Ibadah Natal kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan mendengarkan pengumuman atau sapaan gembala sebentar. Amin. Shalom. Selamat malam dan selamat Natal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, biarlah kita boleh merasakan Natal yang sejati itu di dalam hati kita, dan hati kita boleh meluap dengan ungkapan syukur, sukacita di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ibadah akhir tahun dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember pada pukul 18 atau jam 6 sore. Kemudian juga ibadah awal tahun dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Januari pukul 9.30. Jadi pukul 9.30, pukul 7-nya nggak ada ya Bapak Ibu. Jadi pukul 9.30 dimohon untuk kehadiran kita. Dan juga sebagai tambahan, kuisnya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023. Dan Bapak yang kasih Tuhan, pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita mahasiswa praktek, yaitu Saudari Rosalinda Haryanto dari Saat Malang. Jikalau ada, mohon kesediaannya untuk berdiri. Oh, enggak ada ya? Ya. Yang akan melayani di gereja kita dari tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember. Selanjutnya kita akan melihat warta secara dari yang disampaikan oleh tim multimedia. Dipersilakan.